Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya melakukan input pendaftaran pasien, baik itu pasien baru atau kunjungan pasien, menggunakan akun administrasi pendaftaran. Nah, pada video kali ini, setelah si pasien itu didaftarkan oleh administrasi pendaftaran atau admisi pendaftaran, maka selanjutnya pasien akan ke ruang perawat ya untuk melakukan atau ke bagian perawat untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau asesmen keperawatan. Nah, untuk menggunakan untuk melakukan asesmen keperawatan atau pemeriksaan tanda-tanda vital, kita akan coba menggunakan data perawat yang sudah pernah kita input ya. Saya copy saja emailnya, kemudian kita akan coba login menggunakan akun perawat. Kita masukkan email sama password, kemudian kita login. Nah, nanti setelah berhasil login, di sini ada beberapa menu di akun perawat. Yang pertama adalah laporan dan pendaftaran kunjungan. Jadi, bagian perawat juga bisa membantu untuk melakukan pendaftaran kunjungan. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melihat di sini ada laporan rawat jalan. Nah, nanti akan muncul informasi pasien yang sudah didaftarkan oleh bagian pendaftaran tadi akan muncul di sini. Kemudian langkah selanjutnya baru kita pilih yang mana akan kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital duluan. Misalnya saya akan pilih yang A01 ini ya. Klik aksi, kemudian kita pilih yang input tanda-tanda vital, maka nanti akan muncul formulir untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dari mulai keluhan utama, misalnya pasien ingin periksa atau pasien mengeluh demam dan pusing sudah 3 hari. Kemudian suhunya misalnya 37 ya, saturasi oksigennya 90, tinggi badannya misalnya 170/80, kemudian lingkar perutnya 40, sistolinya misalnya 100/90, HR-nya 40, heart rate-nya 40 misalnya. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, si pasien yang tadi sudah kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, dia akan pindah ke pemeriksaan perawat. Ini artinya kalau sudah muncul di sini, dia sudah selesai di TTV oleh bagian perawat. Nah, untuk pemeriksaan TTV ini sendiri, kita punya settingan apakah TTV itu dilakukan oleh dokter ya, apakah dilakukan oleh dilakukan oleh perawat atau dilakukan oleh dokter. Jadi misalnya di KIA gitu ya, di KIA TTV-nya itu langsung ke bidan. Nah, itu ada pengaturannya. Pengaturannya di mana Mas Suris? Pengaturannya itu ada di setting poliklinik. Jadi kalau misalnya kita login ke admin, kita coba login ke admin lagi. Kemudian kita masuk ke data master referensi, data referensi poliklinik. Nah, di sini kita bisa atur nih, misalnya di klaster 3 dewasa, TTV itu dilakukan sesuai setting utama. Setting utama ini maksudnya kita bisa cek di sini, pengaturan aplikasi, kemudian di bagian pelayanan, setting pelayanan. Nah, itu TTV dilakukan oleh perawat. Kalau misalnya kita pengen TTV dilakukan oleh bidan atau dokternya langsung, kita bisa setting di sini, data referensi poliklinik, kemudian di bagian KIA misalnya. Ya, di bagian KIA kita pengen atur TTV-nya itu dilakukan oleh dokter atau bidan. Sehingga nanti ketika bagian pendaftaran melakukan input kunjungan, itu proses untuk TTV langsung muncul di bagian ini ya, langsung muncul di akun dokter atau perawatnya. Seperti itu untuk prosesnya. Jadi sampai tahap ini kita sudah membahas bagaimana caranya melakukan TTV menggunakan akun perawat. Nah, sebenarnya selain akun perawat, kita juga bisa melakukan TTV menggunakan akun administrator seperti yang saya tampilkan sekarang. Nah, jadi akun administrator juga bisa membantu melakukan TTV gitu ya. Oke, kita akan coba login menggunakan akun perawat lagi ya.
Kita akan coba menggunakan akun perawat lagi, kemudian kita akan lengkapi semua pasien agar sudah di TTV atau diperiksa tanda vitalnya. Di laporan rawat jalan kita isi lagi misalnya tadi yang B01, input tanda vital misalnya pasien mengeluh sakit pada kaki misalnya ya. Suhunya 36, kemudian saturasi oksigennya 99, tinggi badan 160, kemudian di sini 60, lingkar perut 40, sistolenya 100/90, HR-nya 40, heart rate-nya 40. Simpan pendaftaran. Oke, kita akan lakukan juga untuk yang sinulis ya. Pasien ingin ambil rujukan misalnya. 30, suhu 36, kemudian saturasi oksigen 90, tinggi badan 160, berat badannya 80 misalnya, lingkar perut 40, sistole 140/100, HR-nya 40, simpan. Nah, kemudian kita sudah lihat sekarang ada 3 ya, ada yang ke klaster 3 dewasa, klaster gigi, dan klaster 3 dewasa. Oke, satu lagi kita selesaikan untuk selain pemeriksaan input dan tanda vital seperti ini yang versi simple, kita juga punya pemeriksaan asesmen keperawatan versi lengkap. Jadi versi lengkap Anda bisa mengisi ya. Di sini sangat lengkap untuk asesmen keperawatannya dari mulai isi keluhan utamanya, misalnya pasien mengeluh susah mengunyah misalnya ya, mengunyah. Kemudian ada keluhan tambahan nggak? Kalau ada silakan diisi di sini. Yang wajib itu keluhan utama ya. Keluhan utama anamnesa ini nggak wajib. Nah, di sini dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, kemudian ini misalnya saya strip saja ya. Kemudian riwayat penyakit keluarga kalau misalnya ada silakan diisikan, riwayat pemberian obat kalau misalnya ada diberikan obat yang sering dan sedang digunakan misalnya amoxicillin, misalnya amlodipin ya. Obat yang sedang dikonsumsi misalnya amlodipin juga. Ini misalnya saja. Kemudian tindakan yang pernah dijalani, riwayat penyakit kronis ada atau tidak, kemudian ada alergi obat atau tidak, ini bisa Anda isikan. Nah, tanda vitalnya juga ini versi lebih lengkapnya ya, suhu tubuhnya 36, saturasi 90, tinggi badan 170, berat badan misalnya 80, lingkar perut 40, kemudian sistolinya itu 100/90, RR-nya 40, HR-nya 40. Kemudian di sini ada pemeriksaan fisik, kemudian ada screening resiko jatuh ya, ada jalannya seimbang ya atau tidak, jalan pakai penopang ya atau tidak. Kemudian ada screening nyeri kalau misalnya memang si pasien tersebut mau diisikan screening nyerinya, kapan nyeri berkurang, sifat nyerinya seperti apa. Di sini juga ada screening gizi ya, kemudian ada screening psikologis. Kemudian ada diagnosa medis ya yang bisa diinputkan di sini, edukasi, instruksi medis dan seterusnya. Nah, nanti silakan, tapi ini nggak mandatory semua, silakan diisikan sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau misalnya sudah, kita bisa klik simpan asesmen. Maka nanti dia akan pindah ke sini. Jadi kita punya 2 ya untuk pemeriksaannya. Yang pertama itu tadi input tanda vital yang versi sederhana seperti ini. Yang kedua adalah asesmen keperawatan yang versi lengkap seperti ini. Jadi Anda silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan atau SOP atau format yang digunakan di Puskesmas. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih.